memang kami melihat ini adalah tantangan dari seluruh kawasan industri di Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Jadi kalau dilihat dari harga lahan misalnya, itu tidak lepas dari ya, ketika pertama kali kawasan industri itu dimulai melakukan pembebasan lahan. Nah, kalau misalnya pembebasan lahan itu sendiri harganya tidak kompetitif, otomatis kesananya juga tidak kompetitif. Artinya saya melihat statement Bapak Bahlil ini adalah motivasi bagi seluruh pelaku kawasan industri untuk menjadikan bagaimana kawasan industri di Indonesia ini lebih kompetitif. Nah, contohnya kalau misalnya memang pembebasan lahannya tidak terlalu kompetitif, yang mungkin bisa dibarengi atau bisa diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang lengkap, yang sangat menunjang bagi aktivitas produktivitas bagi investor atau tenan. Nah, mungkin ini bisa hal-hal yang bisa dilakukan dari sisi kreativitas dan inovasi pengelola kawasan. Mungkin begitu, Mbak, kami melihatnya. Baik, berikutnya Pak Herman, mungkin boleh ditanggapi? Ya, jadi memang saya sudah mendiskusikan sejak lama. Kenapa kemudian kawasan-kawasan industri di luar negeri lebih maju ya, terutama di kawasan ASEAN yang belakangan sebetulnya Indonesia lebih awal gitu untuk membangun kawasan industri. Pertama memang ya ketersediaan lahan di Indonesia ini juga terbatas. Dengan penduduk yang besar tentu sebetulnya sebagai daya minat investasi. Namun ada beberapa aspek yang setelah saya dalami, ya ini harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Pertama terkait dengan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum itu ya harus aman, tidak banyak regulasi berubah. Kemudian juga memberikan kepastian jika mereka secara jangka panjang berusaha di Indonesia, khususnya di kawasan industri. Karena sekarang reorientasi untuk industri, untuk pembangunan kawasan, untuk pembangunan industri itu adalah dalam satu kawasan gitu ya. Nah yang kedua kepastian usaha. Juga ini terkait dengan perundang-undangan dan regulasi yang memang ya tidak boleh berubah-ubah gitu. Tiba-tiba harus berubah PPN, kemudian ya syukur-syukur sekarang barangkali lebih menarik karena akan ada penurunan pajak korporasi gitu ya. Dan ketiga tentu efisiensi. Efisiensi akan diukur oleh apa? Oleh ketersediaan lahan, tanah sebagai salah satu kawasan. Dan melalui Omnibus Law sebetulnya sudah ditetapkan adanya bank tanah. Nah bank tanah inilah yang pernah menjadi perdebatan karena saya pernah memimpin Komisi 2 di bidang pertanahan yang salah satunya memang berbicara persoalan untuk kawasan industri. Dan ke depan memang ini harus menjadi kawasan milik pemerintah. Karena kalau tadi dalam berita bahwa kawasan industri itu hanya untuk menguntungkan bagi para penyedia tanah atau bagi para maklar tanah, ya tentu ini yang selama ini terjadi. Gitu, beli tanah dengan murah, kemudian ditetapkan menjadi kawasan yang lebih mahal. Bahkan para pengembang juga mentarget terhadap pendapatan yang lebih tinggi dari pembebasan lahan, sehingga kemudian tidak efisien terhadap industri. Yang kelima, ini juga penting, infrastruktur. Ya, ada beberapa pengembang yang lari atau beberapa pengusaha seperti beberapa investor untuk membangun kawasan petrochemical misalkan di Balongan, Indramayu. Salah satu yang memang mereka persyaratkan itu adalah adanya jalan tol direct dari Cikapali ke Indramayu. Nah, saya kira kelima aspek inilah yang harus kemudian dievaluasi oleh kita. Pemerintah harus betul-betul menyediakan kawasan dengan efisien, menguntungkan bagi mereka. Dan saya kira dua aspek awal ini yang paling penting.